Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap melaksanakan puasa dan menjalankan segala perintahnya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyandingkan kalimat taqwa dengan kalimat rahmah. Kalimat rahmah dalam Al-Quran yang berarti kasih sayang pada intinya memberikan penjelasan bahwasanya ketika rahmah Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada suatu kaum, diturunkan kepada suatu hamba, maka apapun yang ia alami, apapun yang kondisi yang dia rasakan saat ini, maka semua terasa sebagai kenikmatan sebab ada rahmat yang ia rasakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dicabut dari suatu kaum, dicabut dari seorang hamba, maka apapun yang ia alami, senikmat apapun kehidupannya, maka kehidupan tersebut akan menjadi laknat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena tidak ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya. Shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat selanjutnya yang Allah sandingkan dalam Al-Quran ketika menyebutkan taqwa yaitu kalimat syukur. Allah subhanahu wa ta'ala sering mengucapkan, sering berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Kalimat syukur di dalam Al-Quran bisa kita ungkapkan dalam kehidupan kita di dalam tiga hal. Yang pertama yaitu syukrul qalb. Kemudian yang kedua yaitu syukrul lisan. Yang ketiga yaitu syukru sairil jawari. Yang pertama syukur kita ungkapkan dengan syukrul qalb, syukur dengan hati. Apa yang dimaksud dengan syukrul qalb? Yaitu menyadari bahwasanya segala yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini merupakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Semua Allah tundukkan kepada kita. Udara yang kita hirup Allah tundukkan dia. Energi matahari, sinar matahari yang kita rasakan di pagi hari, semua Allah tundukkan agar tubuh kita tidak tersengat oleh sinar matahari. Air yang kita minum Allah tundukkan untuk manusia. Dia tidak mengalir dengan suhu yang panas, tapi dia mengalir dengan suhu yang dingin agar nikmat digunakan untuk membersihkan tubuh kita. Bayangkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menundukkan alam semesta ini kepada kita. Contoh saja COVID-19, sebuah virus yang kita selama ini mungkin kita anggap remeh. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai virus, menyebarlah kamu di seluruh dunia. Akhirnya apa? Semua itu tidak menjadi nikmat bagi kita, tetapi justru menjadi penderitaan bagi kita. Kenapa? Karena Allah tidak tundukkan hamba tersebut. Maka dari itu mari kita banyak-banyak menyadari dalam hati kita agar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak kenikmatan dunia yang lain yang bisa kita syukuri karena Allah tundukkan kepada kita. Kemudian yang kedua, syukur bisa kita ungkapkan dengan syukrul lisan. Apa yang dimaksud dengan syukrul lisan? Yaitu ats-tsana'u 'alal mun'im, memuji kepada yang memberi nikmat. Kalimat alhamdulillah yang senantiasa kita ucapkan dalam salat kita, yang kita mulai dalam surah Al-Fatihah, merupakan sebuah kalimat pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pujian atas alam semesta yang Allah tundukkan kepada kita. Kemudian yang terakhir yaitu syukru sairil jawarih,
bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tubuh yang baik, tubuh yang sempurna. Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam penciptaan yang sempurna, penciptaan yang terbaik. Maka dari itu, dengan anggota tubuh yang kita miliki ini, mari kita bekerja, mari kita beramal soleh sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Nabi Daud alaihi salam di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataannya dalam surah Saba ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Bekerjalah wahai kalian keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang mampu bersyukur kepadaku. Maka dari itu, mari kita gunakan hati kita untuk menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan seluruh anggota tubuh kita, otak kita, fikiran kita, tangan kita, kaki kita, kita gunakan bekerja, beramal soleh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaat ketakwaan yang membuat kita menjadi hamba yang semakin bersyukur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.